Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi ada gambar rangkaian listrik ya, yang ditanyain adalah besar arus listrik yang mengalir. Oke, kita tulis ditanyakan dulu pada hambatan 1 ohm yang di sini ya. Jadi kita tulis dulu ini misalnya R1, ini R2, ini R3 misalnya, ini R4, terus ini adalah R5. Kita tulis gitu dulu ya. Berarti kita tuh pengen tahu arus listrik yang ngalir pada hambatan yang kedua, gitu ya. Berarti kita pengen cari I2. Oke, sekarang kita ke bagian yang diketahuinya. Dari soal itu udah diketahui besar tegangannya adalah 12 volt. Terus R1 tadi adalah 3 ohm. Terus R2 adalah 1 ohm. R3-nya adalah 2 ohm. Terus R4 adalah 4 ohm. R4 adalah 4 ohm, R5 itu adalah berapa? 4 ohm ya. 4 ohm. Oke, kita cross check lagi 12 volt, 31244 31244. Oke, udah clear nih sekarang. Nah, ini sebenarnya harus dikerjain satu-satu teman-teman, nggak bisa kita langsung kerjain cari berapa besar I2-nya, tapi buat ngasih tahu aja ke teman-teman, nanti goals kita itu adalah pakai rumus hukum Ohm. Hukum Ohm, yaitu berarti nanti kalau nggak ada perbedaan ya, kita pakai rumus V2 sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Kita bakal pakai rumus ini teman-teman, untuk nyari berapa besar I2-nya. Gitu ya, kalau nggak diketahui dari variabel lain, kayak gitu. Nanti deh kita lihat bareng-bareng ya. Nah, pertama di sini kan rangkaiannya campuran ya teman-teman. Campuran itu berarti gabungan seri paralel. Berarti kita harus cari dulu sedikit-sedikit teman-teman, nggak bisa langsung. Nah, perhatikan dulu bagian ini R1, R2, dia kan dirangkai secara seri ya, yang hijau itu. Oke, pertama berarti cari RS dulu. RS itu berarti nanti hambatan pengganti seri ya. Pertama, kita akan cari RS yang pertama gitu ya. Nah, RS yang pertama itu tuh berlaku buat R1 dan R2. Berarti R1 tambah R2, maka RS1 sama dengan R1-nya 3, R2-nya adalah 1. Berarti RS1 adalah 4 ohm. Kalau kita gambar ulang lagi, nanti rangkaiannya jadi kayak gini nih. Nah, kalau, kalau kita gambar ulang lagi, gambarnya nanti jadi kayak gini. Set, 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 set. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Gitu ya. Terus di sini ada tegangan ya tadi itu 12 volt. Oke, sebelah sini nih ada tegangan 12 volt. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini. Yang ini RS1 yang bawah. RS1, terus yang itu adalah R3, R4, R5. Ini R3, ini R4 tuh yang bawah ya. Kayak ini R4, ini ada R5. Kayak gini ya, jadi rangkaiannya berubah kayak gini. Nah, sekarang kita perhatiin yang sebelah sini teman-teman. R5 sama R4 itu dirangkai secara paralel. Berarti langkah yang kedua kita akan cari R paralel. Cari R paralel yang pertama aja kita tulisnya. Karena kita nggak tahu ada paralel lagi atau enggak. Kayak berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per R4 ditambah dengan 1 per R5. Berarti 1 per RP1 sama dengan R4-nya itu adalah 4 ohm, R5-nya adalah 4 ohm juga. Berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 adalah 2 per 4. Berarti RP1 adalah 4 dibagi 2. Ini tahu dari mana? Ini tahu dari sini ya. Ini dijungkir, ini dijungkir. Berarti 1 per RP1 jadi RP1 dibagi 1 gitu. Dijungkirin itu berarti pindah posisi. Asalnya di atas jadi di bawah, asalnya di bawah jadi di atas. Terus 2 per 4 jadi 4 per 2. RP1 bagi 1 adalah RP1. Terus 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, berarti RP1-nya adalah 2 ohm. Kita bisa ubah lagi bentuknya jadi kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Sekarang bentuknya nih jauh lebih simple daripada yang tadi. Ini ada tegangan sebelah sini. Kayak gini ya. Nah, yang ini adalah RP1. Ini RP1. Terus ini R3. Terus ini adalah RS1 yang tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini RP1 dan R3 dirangkai secara seri. Oke, berarti ada rangkaian seri yang kedua, teman-teman. Langkah yang kedua berarti cari RS2 dulu. Langkah yang kedua, langkah yang kedua, langkah yang ketiga ya. Ini udah langkah ketiga nih.
langkah ketiga kita akan cari yang namanya RS2. Oke, RS2 itu berarti buat RP1 dan R3. RS2 itu buat RP1 tambah R3. Berarti RS2 sama dengan RP1-nya 2, terus R3-nya itu adalah 2 juga ya, 2 juga. Ya, 2, berarti 2 tambah 2 nih. Ini adalah RS2, yaitu 4 ohm. Gitu ya, 2 tambah 2 adalah 4. Sekarang gambarnya bisa banget disederhanain lagi. Jadi kayak gini. Set, 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 set. Di sini ada tegangan. Set, set, set. Nah, yang atas itu jadi RS2, yang bawah masih RS1. Oke, ini RS2, yang bawah RS1. Gitu kan, teman-teman, rangkaiannya. Oke, terus selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya, kita lihat ini itu dirangkai secara paralel kan. Berarti kita harus cari rangkaian totalnya nih. Ini udah rangkaian total. Yang keempat, itu kita cari yang namanya R total atau R besar aja kita tulisnya. Itu adalah paralel dari RS1 dan RS2. Berarti 1 per R bakal sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Berarti 1 per R sama dengan RS1-nya itu adalah 4. Oke, ditambah dengan RS2-nya adalah 4 juga. Berarti 1 per R sama dengan, penyebutnya udah sama, berarti tinggal jumlahin yang atas, jadi 2 per 4. Ini kita jungkir lagi kayak tadi ya, ini jungkir, berarti jadi R per 1 yang sebelah sini, terus yang R1, R per 1 bener ya. R per 1 yang ini jadi 4 dibagi dengan 2. R bagi 1 adalah R, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi hambatan totalnya adalah 2 ohm. Terus gimana lagi? Terus sekarang kita akan cari arus total, teman-teman. Oke, yang kelima kita akan cari yang namanya arus total, atau kita tulis I aja ya buat arus total. Nah, I itu, kita bakal pakai rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. V-nya udah ada tadi di soal itu, yaitu sebesar 12. Berarti 12 sama dengan I dikali R-nya adalah tadi 2 ohm. Nah, 2-nya pindah ke kiri, jadi 12 dibagi 2 sama dengan I. 12 bagi 2 adalah 6, sama dengan I. I-nya berarti 6 ampere, teman-teman. Nah, kita perhatiin dulu nih ke gambar yang paling terakhir tadi, yang ini kan. Nah, RS1 sama RS2 itu dirangkai paralel kan ya, teman-teman. Ingat kalau misalnya dirangkai paralel, itu tuh yang sama tegangannya. Kalau dirangkai seri, yang sama itu adalah arusnya. Karena dirangkai paralel berarti tegangan. Nih ya, poinnya tegangan di RS1 bakal sama dengan tegangan di RS2, yaitu sebesar tegangan total, yaitu 12 volt, teman-teman. Gitu ya. Karena dia dirangkai secara paralel, kayak gitu. Terus gimana lagi nih? Kita udah tahu berarti tegangan di, 1 ohm tuh di sini ya, posisinya ada di bawah, berarti di RS1 yang ini kan. Nah, kita tahu di RS1 tuh tegangannya adalah 12, di sini tuh adalah 12, kita tulis aja ya. Nah, tegangannya adalah 12 volt, terus di sini ya 12 volt nih, di sini 12 volt. Nih, di sini 12 volt tegangannya. Oke, di rangkaian ini nih, rangkaian segini itu adalah 12 volt. Nah, terus kita pengen tahu berapa besar arus listrik yang ngalir pada hambatan 1 ohm, teman-teman. Oke, karena di sini dirangkai secara seri ya, kalau seri arusnya bakal beda-beda, berarti kita tinggal cari berapa besar si arusnya. Langkah yang ke-6 berarti langsung aja nih kita bisa cari arus, kita cari dulu tegangan, udah ya, tegangan, arus di rangkaian seri, teman-teman. Berarti langkah yang ke-6 nih, kita akan cari arus yang ngalir di rangkaian seri yang pertama. Gitu kan? Ya, rangkaian seri yang ke-1 tadi, yaitu yang bawah ya. Nah, berarti pakai hukum Ohm lagi, VRS1 sama dengan IRS1 dikalikan dengan si RS1-nya. Gitu ya. Pokoknya rumusnya adalah VIR aja gitu. VRS1-nya tadi adalah 12. Terus IRS1 yang pengen kita cari. Terus RS1-nya tadi itu adalah 4 ohm. Oke, sekarang 4-nya tinggal pindah ke kiri, jadi 12 bagi 4 sama dengan I RS1. 12 bagi 4 adalah 3, sama dengan arus untuk hambatan seri yang pertama. Berarti I RS1-nya adalah 3 ampere. Oke, sebenarnya teman-teman,
kita sudah melakukan hal-hal yang sia-sia sebenarnya. Tapi gak apa-apa ya buat pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat langsung nih ya, kita udah bisa tahu kalau si hasilnya adalah 3 ohm yang ini, gitu. Nih, jadi IRS1 tuh kan di sini ya, IRS1. Ingat tadi kalau misalnya seri itu dirangkai yang sama arusnya, berarti ini bakal sama 3 ampere, karena arusnya sama, ini juga sama 3 ampere. Sebenarnya kalau tadi kita langsung 12 dibagi dengan seri yang ini ya, 12 dibagi 4 itu hasilnya bakal langsung 3 teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, kita berarti jadi tahu gimana caranya untuk mencari hambatan pengganti seri dan paralel. Kalau teman-teman pengen langsung nih ngerjainnya, sebenarnya dari sini, nah langkahnya yang betul tuh ini, RS1 doang, sebenarnya RP1 gak usah, RS2 gak usah, R gak usah, I juga gak usah, kita langsung aja ke sini nih, cari IRS1 gitu ya, cuma 2 langkah sebenarnya, tapi gak apa-apa ya. Oke, berarti IRS1 itu bakal sama juga dengan I yang ngalir di hambatan yang ke 1 dan hambatan yang kedua. I1 sama dengan I2 sama dengan IRS1 yaitu 3 ampere. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau nulis nih, teman-teman bisa langsung aja atau mau ditulis dari awal kayak gini juga gak apa-apa sih, bebas gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.